kita tetap kerja ya pasti ya kalau Iya, namanya di tetap rumah sakit banget. ya. Pasti masuk terus nih ya. Iya, nggak ada namanya WFH. Antara sehat mental dan produktivitas. Sehat mental. Sehat mental dong. Sehat mental, oke. Halo guys, gue di sini Harmi Novianti. Di sini gue mau sedikit sharing tentang kalian bagaimana sih cara mengulas sebuah produktivitas saat bekerja nih, khususnya yang berpengaruh banget sama pandemi saat ini. Apalagi sehat mental tuh perlu banget ya guys, jangan lupa. Nah di sini gue udah ada dua narasumber gue, yaitu ada Kak Seni. Coba hai saya Kak Seni. Hai Harmi. Halo Kak Nisa. Halo, Hani. Oke. Jadi di sini Kak Seni adalah seorang pekerja di rumah sakit. Gue mau banget bagaimana sih berbincang sama dia dengan sehat mental saat di rumah sakit menghadapi sebuah pandemi saat ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk Kak Nisa, gue mau banget tentang sharing kepada kalian tentang produktivitas kita sebagai seorang pekerja kantoran, di mana kita bisa bekerja secara produktif banget kalau lagi pandemi saat ini. Oke, gue sini mau nanya dulu sama Kak Seni. Oke Kak Seni, kira-kira sudah berapa lama nih Kak Seni kerja di rumah sakit? Kerja di rumah sakit kurang lebih 9 tahun. Harmi. Oh, sudah jauh banget dong ya. Iya. Nah, oke, kondisinya tuh bagaimana sih Kak Seni kalau di rumah sakit saat ini, waktu saat bekerja nih ya Kak Seni? Iya. Pas sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Kalau bedanya saat ini, saat ini kan pandemi nih, sebelum sama Iya. yang sebelumnya tuh ya Udah beda setahun jauh banget banget ya. ya, udah mau jalan setahun kan dari Maret 2019 ya adanya virus COVID corona ini. Kalau perbedaannya sih emang beda jauh banget ya dari kita kerja yang biasanya kita tuh nggak menggunakan masker, terus nggak terlalu jaga jarak sama temen. Sekarang tuh kita lebih kayak duduk aja pakai jarak ya antara teman satu sama teman yang satunya, terus pakai masker, selalu pakai masker yang bener, terus sering cuci tangan. Sebenarnya sih memang baiknya tuh kan kita kalau kan kayak sesuai protokol aja sih, protokol pemerintah, kita cuci tangan. Terus pokoknya setiap kita habis melayani pasien tuh kita harus selalu cuci tangan. Baik iya, ya. Iya benar gitu sih. Oke. Ada nggak sih rasa kecemasan mungkin sama Kak Seni sendiri kalau misalnya kita lagi kerja di rumah sakit, Iya. terus kita pulang gitu ke rumah, menghadapi sama keluarga-keluarga? Kalau kecemasan sih pasti ada ya. Kalau apalagi kan di rumah sakit itu kan banyak banget infeksi penyakit, bukan hanya COVID doang kan ya. Setiap hari kita harus nemuin pasien, harus ngelayanin pasien dari berbagai macam penyakit. Pasti takut pasti kan ada kemungkinan kita tuh tertular ya kan. Takutnya. Walaupun kita tuh udah berusaha jaga diri Safety kita, banget ya, nih. tapi tetap aja kan kita nggak tahu ya, karena kita tertular atau gimana. Kita lebih takut sih ketemu sama keluarga di rumah. Takut aja kita tuh jadi nularin penyakit ke rumah, walaupun kita tuh udah berusaha jaga diri banget gitu. Oke, itu kan tentang bagaimana sih kondisi kita di rumah sakit nih ya. Nah, di sini gue mau nanya nih, kalau yang di kantoran gimana sih kondisinya gitu ya. Halo Kak Nisa, gimana Halo. nih kesibukannya hari saat ini? Kesibukan saat ini sih kita di kantor menjalankan WFH sih untuk saat ini. Dari semenjak awal pandemi sampai sekarang masih WFH. Oh, berarti belum melakukan sistem work from office nih? Belum, karena kan saya kerja kantornya di Jakarta nih. Jadi sering banget diberlakukan PSBB. Jadi Oh gitu. iya, Mengantisipasi ya. Wah, enak banget nih ya Kak Sini ya kalau misalnya mungkin kantor-kantor yang di Jakarta tuh lebih taat banget sama peraturan. Jadi betul. Oke, jadinya kalau misalnya kita WFH nih Kak Nisa, bisa ceritakan sedikit gak tentang gimana sih kegiatan WFH-nya, dari sistem kerjanya kah atau gimana di rumah? Kalau sistem kerjanya sih enggak sih ya, mungkin karena suasananya aja kali yang beda kali ya. Kalau sistem kerjanya itu mulai tetap biasa sih sampai dari jam 9 sampai jam 6 sampai waktu selesai pekerjaan gitu sih. Oke, jadi sistem kerja tetap masih sama gitu ya, apalagi WFH. Tapi ada nggak sih kendala-kendalanya?
Kendalanya sih nggak ada sih, kita sering banget komunikasi, lancar banget tiap harinya, sering komunikasi, terus meeting juga melewati Google Meet gitu, jadi nggak ada kendala sih paling. Oh gitu. Yang Oke, penting oke. komunikasi. Baiklah, kalau misalnya Kak Seni sendiri nih ya, untuk tetap produktif gitu, kan kalau tadi Kak Nisa itu produktif dengan cara WFH. Kalau Kak Seni sendiri, gimana sih cara tetap produktif di masa pandemi? Kalau produktif kan kita tetap kerja ya pasti ya kalau Iya, namanya di tetap rumah sakit banget. ya. Pasti masuk terus nih ya. Iya, nggak ada namanya WFH. Kalau untuk produktif sih kita lebih ini aja sih, kita kerja di rumah sakit. Taat protokol ya. Ya harus sesuai. Yang paling pertama sih harus sesuai protokol ya. Dari kita cara kerja, pokoknya semua tuh kayak pakai masker, terus kita tuh sering cuci tangan yang tadi sebelumnya udah dijelasin juga ya. Oke. Biar semua tuh kayak kerja tuh lebih lancar gitu. Lebih efisien lagi Lebih ya. efisien. Kalau misalnya di rumah sakit nih kan tentang COVID nih ya, itu ada nggak sih masih nerima sama pasien-pasien yang non COVID gitu? Penyakit umum ya. Iya. Masih terima. Kalau di rumah sakit aku yang bekerja saat ini kan emang rumah sakit salah satu rujukan rumah sakit di Depok yang COVID ya. Oh, Dia gitu, jadi ya. kayak mungkin kalau dari 100% itu ya dari 80% lebih banyak pasien yang COVID ketimbang pasien yang umum, penyakit umum, tapi masih terima pasien umum. Tapi untuk ruang perawatan ataupun yang di ruang poli itu kita dipisah per zona sekarang selama COVID. Oke, gitu. Jadi pas saat pasien masuk datang ke rumah sakit, jadi kayak di screening awal dulu. Oh, screening semua steril gitu ya. Di screening awal nanti ditentuin nih dia labelnya label apa. Jadi nanti dia sesuai diarahinnya sesuai dengan labelnya dia gitu. Oke, jadi kalau misalnya itu tetap sehat dong ya dalam mental juga. Gimana Iya. sih mempersiapkan mental kalau misalnya kita mau berangkat kerja nih di pagi hari gitu ya. Biar mental kita tuh siap gitu ya. Apakah ada antisipasi antibody sendiri dari Kak Seni? Misalnya minum vitamin atau apa gitu? Enggak sih, yang jelas sih pasti pas sebelum berangkat harus sarapan. Oke. Soalnya pasti kalau kita udah sampai rumah sakit, kita langsung terima pasien, itu susah kayak buat makan atau buat minum itu tuh susah. Nanti kita ketemu lagi tuh makan jam siang. Jadi jedanya banyak banget dong ya. Iya, soalnya kan kita di situ kan juga nggak boleh bolak-balik buka masker kan Oh, pasti. gitu. Iya. Terus kalau kita komunikasi sama teman-teman kerjanya bagaimana Kak Seni? Kalau komunikasi ya kayak biasa aja sih sebenarnya, tapi ya sekarang yang dulunya tadinya sebelum pandemi kan ya udahlah kita kayak duduk tuh nempel-nempelan atau gimana. Sekarang tuh kita lebih berjarak aja. Kalau dalam komunikasi kerja sih tetap sama sih. Oh, kita tetap berjalin ya. Kita Tetap. karena pakai masker aja. Nah, Iya. oke. Kalau ngomong-ngomong tentang komunikasi nih Kak Nisa, gimana sih komunikasi di tempat kerja saat ini? Kan kita sistemnya lagi WFH nih. Komunikasi sama rekan-rekan kerjanya bagaimana? Kalau komunikasi untuk saat ini sih nggak ada hambatan sih, lancar gitu. Cuma bedanya ya mungkin komunikasinya jauh, jaga jarak kali ya. Oh gitu, jauh-jauh. Jauh gitu kan. Kalau di waktu WFO kan kita komunikasi secara langsung gitu kan, tukar pikiran juga langsung, jadi ya gitu hambatannya ya gitu. Kalau kan, jaga misalnya ada jarak. nggak sih grup meeting gitu, forum meeting gitu, ada nggak? Setiap Biasanya hari berapa? ada Oh, setiap hari. meeting gitu. Nggak per minggu gitu ya? Kalau Kita gitu. setiap hari Oke. kita melakukan meeting. Oke. Menurut Kak Anissa nih, lebih produktifan mana dibandingkan kerja saat di rumah atau waktu sebelum pandemi, yaitu di kantor? Kalau menurut aku sih mending lebih produktif ke kantor sih ya, Gitu. Kenapa nih Kak? karena ya lebih enak aja gitu, kita bisa sharing secara langsung. Oh gini ya? Oh gue nggak tahu yang ini nih. Iya, kalau ada gitu. kendala kita langsung nanya gitu teman. Jadi sebelahnya. nggak langsung chat dulu loh, Iya, kita harus chat chat dulu. dulu. Nunggu Kalau balasan nunggu, lagi iya, kan. nunggu Iya balasan kan. ya. Kalau itu kan bisa enak tuh sebenarnya iya, langsung oke. kan. Bener Iya. banget. Iya, langsung gitu. Kalau misalnya kita kendalanya ada di depan laptop kita kan nggak susah ya kalau untuk chat dulu nunggu gitu ya. Jadi responnya langsung gitu. Oke. Dari bincangan ini kita memiliki berbagai persepsi dari Kak Seni dan Kanisa. Oke. Nah, sekarang
gue mau tanya sama kalian berdua nih. Ini bagaimana sih menurut kalian ya, lebih penting mana antara sehat mental dan produktivitas? Sehat mental. Sehat mental dong. Sehat mental, oke. Iya. Jadi kita lebih mengutamakan sehat mental nih untuk saat ini. Nah, kita tanya satu-satu alasannya kenapa. Untuk dari Kanisa. Kalau kita sehat mental itu otomatis imun kita naik tuh. Oh, jadi kalau imun kita Menjaga naik, daya tahan tubuh kita juga naik gitu kan. produktivitas kita semakin tinggi. Iya, Oh gitu. betul. Jadi imun mempengaruhi sebuah produktivitas. Nah, Betul. coba kalau menurut Kak Seni, ini kan tentang imun. Nah, kalau imun itu kan di rumah sakit terjaga banget dong, harus benar-benar sehat gitu ya. Iya, benar. Gimana nih caranya? Apakah ada alasan-alasan tertentu? Kalau sehat mental yang jelas yang tadi sebelumnya udah pernah dijelasin itu ya kita harus berpikir positif, karena kalau kita dari itu kan kita jadi ngejalanin pekerjaan dari awal kita datang sampai nanti pas saat kita pulang tuh ya berjalan aja baik gitu. Kalau keadaan tubuh kita sehat juga fit kan lebih enak juga. Oke, jadi imun, keadaan kita fit gitu ya, pikiran kita juga jernih ya, kita Iya, jadi betul. produktif. Semua itu tergantung sama diri sendiri. Berarti self awareness kita harus diubah dulu, mindset kita harus diubah dulu untuk bisa lebih produktif lagi di masa pandemi saat ini. Oke, podcast dari gue sekarang cukup sekian. Semoga kita bisa bermanfaat, kita bisa ambil dari hikmahnya dari perbincangan kali ini. Oke, bye bye. Assalamualaikum.